Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara faktorisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Sekarang yang kedua dengan cara faktorisasi. Yang pertama, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu tentukan nilai limit dari X mendekati Pi per 2 di mana fungsinya adalah 1 dikurangi sin X dibagi cos pangkat 2X. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tetap melakukan tahap yang pertama, yaitu dengan cara substitusi langsung. Di sini limitnya adalah X mendekati Pi per 2, fungsinya adalah 1 dikurangi sin X dibagi cos pangkat 2X. Seperti biasa, ketika kita sudah mengganti atau mensubstitusi langsung X-nya, maka X ini kita ganti dengan Pi per 2. X di sini kita ganti dengan Pi per 2. X di sini kita ganti dengan Pi per 2. Di sini cos pangkat 2X. Maka di sini cos pangkat 2 Pi per 2. Jadi setiap X yang ada di sini kita ganti dengan Pi per 2. Ini substitusi langsung. Kemudian, dan ketika sudah ditulis, sudah diganti nilai X-nya, maka kita tidak perlu menulis lagi limit mendekati X Pi per 2 karena sudah diganti. Kemudian langkah kedua adalah kalian boleh ya jika di tabel trigonometri catatan kalian ada Pi per 2, maka tidak perlu mengubah nilai Pi ini. Di sini ibu ganti dulu menjadi 180 derajat. Ini 180 ya. Dibagi 2 karena di sini dibagi 2. Sekarang penyebutnya. Cos pangkat 2 tetap cos pangkat 2. Pi per 2 kita ganti dengan 180 derajat dibagi 2. Selanjutnya, ketika langkah kedua adalah sudah mengganti Pi, selanjutnya kita bagi. Ini tetap ya, 1 dikurangi C. Sudutnya 180 dibagi 2 yaitu 90 derajat. Yang bawah juga sama, cos pangkat 2 tetap cos pangkat 2. 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Setelah kita membagi, kemudian kita cari sinus dan kosinusnya. Nah, sebelum kita cari, ibu di sini menuliskan dulu yang atas tetap ya, 1 dikurangi sin 90 derajat. Yang bawah atau penyebut, ibu ganti dulu. Kalian mau langsung juga tidak apa-apa jika nanti menjawab soal. Cos pangkat 2 90 derajat ini sama saja dengan cos 90 derajat pangkat 2. Artinya yang dipangkatkan 2 adalah cos 90, bukan 90 saja atau cos saja. 1 tetap 1 dari sini. Kemudian negatif sin 90 derajat. Berarti sini negatif sin 90 derajat pada tabel, ya catatan di buku masing-masing adalah 1. Kemudian cos 90 adalah 0. Di sini pangkat 2 maka 0 pangkat 2. 1 kurangi 1 adalah 0. 0 pangkat 2 adalah 0. Ternyata hasilnya dengan cara substitusi langsung adalah 0 per 0. 0 per 0 ini sebenarnya nilai tertentu. Jadi karena tidak ada hasil atau nilai tertentu, maka kita gunakan langkah kedua, yaitu dengan cara faktorisasi. Ini soalnya dengan faktorisasi. Dengan faktorisasi biasanya substitusi langsung menghilangkan limit ya, limit X mendekati berapa. Tapi di sini karena kita ingin merubah fungsinya dulu, jadi faktorisasi ini adalah kita mengotak-atik fungsinya ini. Fungsinya di sini adalah 1 dikurangi sin X dibagi cos pangkat 2X. Jadi limit X mendekati Pi per 2 tetap ditulis. Kemudian yang atas 1 dikurangi sin X, 1 kurangi sin X, cos pangkat 2X ini kita rubah. Kenapa dirubah? Karena ternyata ada pada identitas trigonometri. Di sini. Ini identitas trigonometri. Sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2X sama dengan 1. Sin pangkat 2X sama dengan 1 dikurangi cos pangkat 2X. Ini identitas yang kedua. Jadi, ketika di sini cos pangkat 2, maka di sini ini cos pangkat 2 ya. Cos pangkat 2X berarti negatif jadi positif. Kemudian 1 tetap 1 karena tetap di ruas kanan atau sebelah kanan sama dengan
Ini negatif dari mana? Karena sin ini juga pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi negatif. Jadi jika salah satu pindah ruas, maka menjadi berubah tandanya, positif atau negatif. Karena satu ini tidak ikut pindah ruas. Atau kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan cos X atau cos pangkat 2X atau sin pangkat 2X. Ini untuk langkah yang pertama. Jadi, langkah pertama dalam faktorisasi ini kita bisa menggunakan identitas trigonometri atau rumus trigonometri yang lain yang kalian bisa buka kembali materi kelas 10 atau bisa cari di Google tentang identitas trigonometri apa-apa saja, banyak di situ ya. Jadi, materi ini sebenarnya masih berkaitan dengan materi pada kelas sebelumnya, kelas 10 atau kelas 11. Langkah kedua, kita tetap menuliskan limit X mendekati pi per 2. Kenapa? Karena kita ingin menguraikan yang bawah dulu, yaitu 1 dikurangi sin pangkat 2X. 1 dikurangi sin X tetap 1 dikurangi sin X, karena ini tidak bisa kita otak-atik ya. Yang bawah, 1 dikurangi sin pangkat 2X ini bisa diuraikan seperti yang di bawah ini ya. Ini coretan. Jadi 1 kurangi sin X dikali 1 tambah sin X. Ini seperti faktorisasi pada aljabar. Jadi 1 kali 1, 1 kali sin X, negatif sin X kali 1 negatif sin X, negatif kali positif negatif, sin X kali sin X adalah sin X pangkat 2, karena sin X nya ada 2. Ini positif, ini negatif, berarti hasilnya 0. 1 tetap 1, ini negatif tetap negatif, sin X pangkat 2 bisa dituliskan juga dengan sin pangkat 2X. Jadi, ternyata perkalian akar seperti ini ya, hasilnya adalah 1 dikurangi sin pangkat 2X. Jadi di sini 1 dikurangi sin pangkat 2X itu sama saja dengan 1 dikurangi sin X dikalikan 1 tambah sin X. Ini penguraiannya. Yang langkah ketiga, karena di atas atau pembilang ada 1 kurangi sin X, di bawah ada 1 kurangi sin X, kita coret atau dibagi ya. 1 kurangi sin X dibagi 1 kurangi sin X adalah hasilnya 1. Kita letakkan di atas. Nah, yang bawah ini dari mana? Dari sisa penyebutnya, yaitu 1 ditambah sin X. Kenapa bisa dibagi? Karena ini operasinya perkalian ya. Jadi yang atas dengan yang bawah kita bisa coret. Nah, limitnya tetap ada karena kita belum merubah variabel X. Nah, setelah kita lihat ini tidak bisa diotak-atik lagi dengan menggunakan identitas, dengan faktorisasi, atau dengan yang lain, maka kita substitusi kembali dengan metode substitusi langsung. Artinya, memasukkan X ini ya, memasukkan X ini kepada variabel X. Di sini 1 tetap 1 di sini tetap 1, sin X menjadi sin pi per 2, karena di sini X mendekati pi per 2. Kita ganti X ini dengan pi per 2. Kenapa limitnya hilang? Karena X di sini sudah diganti menjadi pi per 2. Kemudian kita tinggal mengoperasikannya. 1 tetap 1 di sini tetap 1, sin pi per 2 di sini adalah 1. Dari mana? Pi per 2 ini kan adalah 180 dibagi 2. Ya, Ibu langsung ini ya. 180 dibagi 2 itu adalah 90 derajat. Berarti sin 90 derajat, dibuka lagi tabelnya, berarti hasilnya adalah 1. Jadi 1 di sini adalah dari sin 90 derajat. 90 dari mana? 180 dibagi 2. 1 di sini tetap 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah memperoleh hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 1 per 2. Jadi intinya adalah faktorisasi ini jika langkah pertama dengan substitusi langsung hasilnya adalah 0 per 0, berarti itu nilainya tak tentu. Maka kita harus cari lagi dengan cara menggunakan faktorisasi. Faktorisasi itu adalah dengan menggunakan identitas trigonometri dengan cara pemfaktoran, kemudian mengoperasikan. Selanjutnya kita kembali lagi ke substitusi langsung dan kita tinggal mengoperasikannya. Silakan dicatat ya soal dan jawaban dari contoh soal ini. Selanjutnya, nah tadi kan Ibu
menyebutkan tentang identitas trigonometri, rumus-rumus trigonometri. Ini Ibu berikan, silakan dicatat. Ini untuk bekal jika menemukan jika menemukan soal-soal yang lain. Atau kalian bisa mencari sendiri pada Google atau buku sumber yang lain, atau dibuka lagi materi kelas 10 dan kelas 11. Silakan dicatat. Nah, selanjutnya ini info. Untuk hari ini yang dikumpulkan adalah catatan materi yang tadi Ibu jelaskan ya, contoh soal dan jawabannya. Silakan dicatat. Kemudian soal dan jawaban tugas dikumpulkan ke Google Drive yang linknya dikirim ke grup WhatsApp. Pertemuan berikutnya, insya Allah nanti ada tes lisan tabel trigonometri. Artinya nanti satu orang akan ditanya sin 90 berapa, sin 30 berapa, kotangan 30 berapa gitu. Kuadran 1 dulu ya, artinya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan terkait materi hari ini, silakan bertanya di grup. Harapannya tidak mengcopy jawaban temannya ya. Berusaha sendiri karena bentar lagi kan lulus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.